Halo Sobat Garden, kembali lagi sama gue Brian di YouTube channelnya Vince Auto Gallery. Jadi hari ini gue bawa satu buah mobil buat kalian. Ini mobil kekar tapi disandingkan dengan konsep yang cute banget. Cute-nya dari mana? Cute-nya dari warnanya dan sangarnya dari mana? Sangarnya ini mobil Toyota Race GR. Dia punya kapasitas mesin turbo dan ini adalah versi tertinggi dari Race GR. Oke. Kalau misalnya kalian bisa lihat, mobil ini sebenarnya dia kecil ya guys ya. Kalau misalnya gue sendiri dari tadi tuh gue bingung gue mau ngangkat konsepnya ini mobil ini seperti apa. Karena untuk pecinta otomotif kalian pasti ada yang sepemikiran sama gue kalau misalnya mobil Toyota Race ini dia pasti mirip-mirip kayak potongannya Land Cruiser Prado, tapi versi yang mininya, versi yang kecilnya banget guys. Nah, tapi tenang aja, walaupun Toyota ngangkat konsep yang seperti itu, tapi gue sama sekali nggak mendecline atau gue nggak deny sama sekali kalau misalnya mobil ini termasuk mobil yang keren. Kalau misalnya dari secara looks, mobil ini bener-bener keren guys. Karena kenapa? Ini mobil udah mengangkat konsep yang menurut gue ya, nggak lama-lama banget, nggak lawas-lawas banget. Even dia mirip-mirip kayak Land Cruiser Prado, tapi mobil ini dari side to side-nya, gue suka banget. Dari lekukannya sampai bagian atas, bagian bawah, sampai bagian sampingnya, gue suka banget. Dan ada yang spesial dari Toyota Race ini menurut gue ya guys ya. Untuk bagian depannya sendiri, untuk bagian depannya, ini bener-bener anti mainstream banget. Gimana gue bisa bilang kenapa dia bisa anti mainstream? Karena dari lekukan mobil ini untuk bagian depannya ya, kalian udah pasti bisa nilai kalau mobil ini sangar. Tapi ketika kalian lihat warnanya atau kalian lihat ke bagian samping dan bagian belakang, mobil ini masih masuk dengan mobil yang seneng banget untuk diliatin. Maksudnya seneng banget tuh diliatin kayak gimana sih? Maksudnya kayak gini, ketika kalian pas bawa mobil, pasti ada yang namanya sensasi kelihatan sangar atau sensasi yang kayak kelihatannya lucu-lucu gitu guys. Itu biasanya tuh yang bisa mendetail kayak gitu tuh cewek-cewek. Tapi karena di sini gue menempatkan diri sebagai pakarnya ibu-ibu gadun, ya maaf bu, saya cuma bercanda doang, saya di sini cuma pengen jualan, ya. Nah, jadi ini mobil untuk bagian depannya masih kelihatan sangar, tapi keren banget guys. Untuk konsepnya sendiri dia konsepnya kayak futuristic car, dan untuk bagian belakangnya juga bisa kita lihat ntar. Tapi untuk bagian depannya, gue overall suka banget sama setiap lekukannya sama setiap sisi-sisinya. Dari bagian depannya ini nih, ada kayak apa namanya kayak grill gitu, tapi dia grill dari plastik dan juga ada fog lampnya. Dan untuk bagian lekukan yang di depannya ini, menurut gue nggak terlalu nora-nora banget dan ini udah cocok banget buat si Race ini guys. Karena kenapa? Mungkin kita lihat mobil tuh udah sering banget ya guys yang baru-baru, tapi menurut gue kalau misalnya yang konsepnya benar-benar new banget, Toyota Race di kelas mobil-mobil yang gue bingung ya sebenarnya mau bilang ini SUV atau LCGC atau MPV, gue bingung banget. Tapi karena mobil ini benar-benar keren banget. Tapi kalau misalnya kalian bisa baca di Google mobil ini dikategorikan sebagai mobil apa, nih infonya di sini. Oke, gue juga bakal kasih tahu sama kalian kalau misalnya mobil ini dibuka dengan harga 265 juta untuk harga kredit dan 280 juta untuk kalian yang pengen ngambil cash guys. Nah, kalau misalnya kalian beli mobil di Vince Auto Gallery, kalian juga nggak usah takut karena kita akan memberikan kalian garansi anti tabrak dan bebas banjir. Dan pastinya banyak banget bonus-bonus yang bakalan kita kasih di Vince Auto Gallery. Nah, untuk kalian yang pengen buat cek-cek harga atau kalian mau cek-cek unit, pengen survei juga, kalian bisa langsung hubungin nomor yang ada di bawah sini. Oke Dun, dan sekarang nih ya, kita lihat di bagian belakangnya. Yang tadi gue bilang sama kalian semua, kenapa gue seneng banget dari si Toyota Race ini. Dan dia bisa membawa suasana yang benar-benar kayak langsung dua konsep sekaligus, cuteness sama yang sangar gitu. Nah, untuk bagian sangarnya sendiri itu di bagian belakang guys. Ini kenapa bisa sangar banget? Oke, first impression gue pas lihat mobil ini adalah ini mobil mirip Prado, tapi Prado versi mini. Gue sering banget ngobrolin sama teman-teman gue. Dan ini dia. Tapi kalau misalnya kita lihat ya guys ya, even ini kayak Prado, tapi gue tetap senang-senang aja sama si mobil yang ini. Kenapa? Karena dia berbeda dari mobil-mobil yang ada di klasmennya dia sendiri. Oke, nah untuk sisi-sisi lampunya gue seneng banget karena kenapa? Gue seneng liatnya itu di sini kelihatannya lebih tegas aja, lampunya dia lebih keluar. Dan untuk bagian-bagian lainnya lagi, ini mobil bener-bener tegas banget kalau misalnya menurut gue dikeluarin sama Toyota. Karena untuk bagian lekukan-lekukannya ini bener-bener beda ya guys ya. Ini dia bisa keluar-keluar semua dan menurut gue emang beda aja gitu guys untuk kelas-kelas mobil yang seperti ini di pasarnya Indonesia. Dan kita bakalan lihat di bagian sini dia udah ada kamera mundur juga ya guys ya. Dan kita juga bakalan lihat untuk di bagian bagasinya guys. Ini dia ya. Bagasinya termasuk luar, di sini ada layers juga, jadi pemisah antara atas dan bawahnya. Nah, ini menurut copot guys, copot. Ini copot nih. Oke, jadi ini bisa dilepas, bisa dipasang, tapi
kayaknya kalau misalnya kalian pakai buat naruh-naruh yang barang-barang lebih berat, menurut gua nggak mungkin bisa. Mungkin kalau misalnya kalian cuma naruh sepatu, tapi sepatu juga nggak bisa terlalu banyak kayak gitu ya. Mungkin di sini bisa. Tapi kalau misalnya naruh yang lebih berat daripada sepatu dan lain-lain, menurut gua nggak bisa. Karena di sini sisi-sisinya itu emang dia cuma bener-bener kayak plugin gitu doang, cuma ditaruh doang untuk dipasang, cuma kayak sistemnya kayak plug and play ya guys ya. Oke, ini mungkin gue bakalan lepas aja, oke. Nah, ini easy-nya tuh kayak gini guys, jadi dia cuma dipasangin di situ karena dia ada sisi-sisinya. Oke, tapi untuk sisi bagasinya sendiri, gue seneng banget. Ini gede ya guys ya, kalau misalnya untuk seukuran babi guling kayak gue ini bisa masuk. Babi guling, bukan gua yang kayak babi ya guys ya, enggak. Oke. Ini bagasinya termasuk gede menurut gua. Kalau misalnya ini dimasukin koper kayak 16 liter gitu bisa masuk 2. Nah, untuk si interiornya sendiri bisa kita lihat setelah video yang satu ini, tapi kalian lihat untuk bagian belakangnya sebelum kita masuk ke dalam. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus video Vince Autogallery. Oke guys, dan sekarang kita udah di bagian interiornya si race ini guys. Nah, satu hal yang mau gue kasih tau sama kalian, ini mobil tuh masih enak banget, kaki-kakinya belum berisik. Terus yang kedua juga gue seneng banget sama interiornya race ini. Dari tadi kan kita ngebahas tentang eksteriornya, tentang berapa uniknya si mobil ini. Dan sekarang nih kita bakal ngebahas untuk bagian interior dan bagian kaki-kakinya. Overall bagian kaki-kakinya udah aman dulu, karena ini mobil keluaran tahun 2021. Terus ini juga dia masih low kilometer. Terus satu hal yang mau gue kasih tahu sama kalian, bahwa mobil ini tuh semuanya tuh masih termasuk standar sih menurut gue untuk interiornya. Tapi di sini head unitnya udah mulai gede. Terus habis itu juga di bagian AC-nya ini dia juga unik banget. Gue seneng banget kalau misalnya instrumen mobil itu benar-benar unik ya guys ya. Karena kalau nggak unik itu tuh bakalan bikin gue sensasi berkendara itu bakalan kayak boring gitu guys. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya juga nih keren banget. Terus di sini juga untuk speedometernya udah digital juga guys. Dan untuk di steeringnya sendiri ini ada Triptonic pedalsnya sendiri. Jadi si tombol-tombol ini sangat berfungsi buat kita buat dimanjain selama kita mengendarai si mobil ini. Dan untuk bagian AC-nya sendiri, tombol-tombolnya semua itu masih mulus banget. Masing-masingnya dari si chrome-nya ini juga masih bersih. Terus ini dari atas sampai bawah ini masih bersih semua. Dimana kalau misalnya para penonton kita semua Vince Autogallery dengan sobat pergadunan ini, gue selalu bilang kalau misalnya interiornya bersih pasti mobilnya terawat dan orang juga pasti bersih guys. Jadi kalian gak usah takut, kalian nunggu apa lagi. Kalau misalnya kalian beli mobil, jangan lupa buat inget Vince Autogallery kita adalah pusatnya mobil second yang paling Hauce Si Jinping. Jadi kalau misalnya kalian beli mobil jangan beli di mana-mana. Kalau misalnya kalian juga mobil di sini bisa cash, kredit, terus habis itu kalian juga bisa trade in, dan di sini garansi banyak banget, diskonnya juga banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian beli di sini, nggak usah takut guys, nggak usah takut kecewa, nggak usah takut ditinggalin, nggak usah takut digostingin. Enggak, pokoknya Vince Autogallery bakal memberikan pelayanan yang terbaik buat kalian. Karena kenapa? Karena Vince Autogallery mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Oke, buat kalian yang udah nonton video ini, thank you banget buat nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus habis itu juga jangan lupa buat ngikutin video-video kita selanjutnya. Dan guys, satu lagi guys, kalau misalnya kalian mau beli mobil, langsung aja hubungin di sini. Dan unit kita tuh di workshop tuh lagi ada BMW F30 itu warna kuning, itu keren banget. Race ini warnanya turquoise itu yang tadi gue bilang, pokoknya biru-biru langit, mantap, Hauce Si Jinping. Terus habis itu kita punya HR-V ada dua, ada yang 2016, ada yang 2019 sampai 2020 gue lupa. Terus habis itu kita punya S350 Mercy tuh yang buat doyan-doyan Eropa-Eropaan tuh, pergadunan gue tuh. Oh iya, ada ini CLA 200. Oke, pokoknya banyak lah, ada Velfire juga. Kalau misalnya kalian yang mau nanya-nanya, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa guys, ikutin terus videonya Vince Autogallery, karena kita akan memberikan video-video terupdate tentang seputar mobil-mobil second yang ada di Jakarta. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.